Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkara wa tadhkir wa naf'a wal intifa' ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair li'ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ala kulli harfin kutiba aw yuktabu ila abidi abidin wa dahri dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, pengajian streaming Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah yang berbahagia, kita berjumpa kembali di dalam kajian kitab hadis, yaitu kitab Mukhtar Hadis Asy-Syarif, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-23, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqal ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Ruahul Imam Muslim. Nabi bersabda, rasa daripada makanan iman adalah mereka yang ridho Allah sebagai Tuhannya, yang ridho Islam sebagai agamanya, yang ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Hadis ini mengajarkan kita tentang pelajaran yang indah, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan keimanan kita akan menerima ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan kita ridho kepada Allah adalah kita menerima segala bentuk ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita takdir dengan segala bentuk kenikmatannya, maka kita menerimanya dengan bersyukur. Ialah apabila Allah mentakdirkan daripada bentuk ketetapannya suatu musibah dan ujian, maka kita menerimanya dengan bersabar, dan begitulah seterusnya contoh daripada mereka yang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Dengan menjadikan keridhaan kita Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita, kita akan merasakan manisnya daripada kelezatan makanan iman ini. Mereka, orang-orang sebelum kita, sudah merasakan akan hal itu semuanya. Mereka, orang-orang sebelum kita, sudah merasakan bagaimana mereka ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara salah satu kisah yang kita bisa ambil manfaatnya adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekaligus murid terbaik beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana beliau ridho terhadap ketetapan Allah, apapun yang ada pada diri beliau sumbernya daripada takdir Allah, beliau menerima dengan legowo, hingga Allah menjadikan orang-orang terbaik beliau di antara mereka semuanya. Sebuah contoh, ketika Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika seluruh makhluk yang mendengarkan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad mengatakan mana mungkin terjadi satu kejadian malam yang singkat, terjadi perjalanan yang jauh hingga menembus ke langit. Sayyidina Abu Bakar Siddiq meridhoi Allah sebagai Tuhannya, maka kejadian yang semacam itu yang dahsyat menghantam keimanan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, aku telah beriman kepada Allah
tentang Muhammad menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan alam akhirat, bagaimana aku tidak menerima ketetapan Allah terhadap diri Nabi Muhammad tentang hal-hal yang hanya terjadi di alam dunia ini. Ini bentuk keridhaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Lalu Rasul melanjutkan kembali, di antara orang-orang yang bisa merasakan indahnya, manisnya, nikmatnya, kelezatan iman, mereka yang ridho Islam adalah agamanya. Tentu hal ini yang dimaksud dukungan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah telah meridhoi Islam sebagai agama umat manusia. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum bil Islam madinah. Inilah ayat yang menjadi dukungan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dengan kita ridho Islam sebagai agama kita, ketika Islam dari sumber hukum yang kita imani menyebutkan wajib melaksanakan sholat, kita menerimanya dengan tenang. Kita akan merasakan nikmatnya sholat. Ketika Islam mengatakan tinggalkan kemaksiatan, jangan lakukan perbuatan mungkar, maka ketika orang yang meninggalkan kemaksiatan karena perintah dari agamanya, mereka akan merasakan lezatnya keimanan. Semisal salah satu di antara contoh adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin, yang mana beliau bisa melaksanakan sholat dalam satu malam 1000 rakaat banyaknya. Ini salah satu bentuk bahwasanya beliau telah merasakan kenikmatan iman dengan memeluk agama Islam, dengan melaksanakan syariat Islam yang bersumber dari agama Islam ini, hingga satu rakaat demi rakaatnya selalu beliau merasa lapar, tidak merasa kenyang dengan rakaatnya, karena kelezatan iman telah menancap pada diri Al-Imam Ali Zainal Abidin. Lalu kalimat yang disebutkan dan ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya adalah kita meridhoi apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Mulailah dengan mencintai Nabi Muhammad, lalu mengikuti syariat dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita telah melihat bagaimana orang-orang telah ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya, hingga salah seorang sahabat yang hadir di peperangan Badar, ketika matanya yang sebelah kanan terjatuh ke pipihnya, maka beliau menggenggam matanya dengan tangan kanannya, menempelkan di pipihnya, lalu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah, ya Rasulullah mataku." Maka Rasulullah memandang kepadanya dengan pandangan kenabian. Lalu Rasulullah berkata, "Ya Qatadah," dia seorang sahabat yang bernama Qatadah bin Nu'man bin Mugharrin, "Wahai Qatadah, in tasbir falakal jannah wa in syi'ta raddattuka alaih." Wahai Qatadah, jikalau engkau bersabar terhadap itu maka sorga untukmu, dan jikalau engkau inginkan aku akan kembalikan matamu ke tempatnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Qatadah yang telah ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya membuktikan lezatnya keimanan kepada Allah, lezatnya keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, al-jannah jaza' jamil, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar." Ya Rasul, surga sebaik-baiknya balasan, mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, alam pikir belum pernah terlintas, namun kembalikan mataku ya Rasulullah, kembalikan mataku ya Rasulullah. Sahabat Qatadah minta dikembalikan matanya, tentu membuat Nabi Muhammad terheran. Ada apa gerangan wahai Qatadah? Engkau menolak ke surga dengan meminta dikembalikan matamu? Maka Qatadah berkata, "Ya Rasulullah, bukan aku menolak surga, dan juga bukan aku meminta mataku dikembalikan untuk melihat daripada apa yang ada di alam dunia ini." Qatadah berjawab, "Ya Rasulullah, apalah surga jikalau tidak bisa memandang wajahmu? Maka kembalikan mataku ini agar aku bisa menikmati memandang wajahmu."
Qatadah menolak surga hanya untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah golongan orang-orang yang ridha Nabi Muhammad sebagai nabinya. Maka beliau merasakan manisnya, lezatnya keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka poin daripada hadis yang ke-23 ini, yang pertama, rasakan kelezatan iman dengan ridha menerima segala bentuk ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan rasakan poin yang kedua, rasakan kelezatan iman dengan ridha menerima segala hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam. Dan poin yang ketiga, rasakan kelezatan iman dengan ridha bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul kita yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pengajian streaming Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah, kita lanjutkan hadis yang ke-24 di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba ash'atha madfu' bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah." Rawahul Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, terkadang seorang yang rambutnya semraut, pakaiannya yang berdebu, madfu'um bil abwab, mereka tertolak di pintu, terusir daripada pintu. Law aqsama 'ala Allah, andaikan mereka bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala, la abarrah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali hadis ini di dalam riwayat Imam Bukhari dengan lafaz, inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allah la abarra. Di dalam riwayat Imam Bukhari terdapat sungguh di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jikalau dia bersumpah maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Hadis ini menjelaskan kepada kita seorang yang rambutnya berantakan lalu pakaiannya berdebu, seringkali ketika mereka mau bertamu mereka tertolak karena dilihat dari pakaiannya yang kotor, dilihat dari rambut dan wajahnya yang tidak rapi, maka mereka disepelekan. Padahal bisa jadi orang-orang yang semacam itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andaikan mereka bersumpah melalui lisannya, niscaya Allah tidak akan mengecewakan mereka. Allah akan mengkabulkan apa yang ada pada diri mereka. Inilah jalan bahwasanya Islam mengajarkan kita jangan meremehkan orang. Muliakan, hormati, hargai seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu siapa di antara mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini didukung dengan hadis yang lainnya di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum wa innamallah yanzur ila qulubikum wa niyatikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari pakaian yang kita pakai, tidak melihat dari wajah dan rupawan kita. Yang Allah lihat adalah hati dan niat kita. Bisa jadi seorang berpakaiannya tidak rapi karena memang mereka hidup dalam keadaan sederhana, ataukah memang karena pakaian hanya itu yang mereka miliki, namun hati mereka selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka selalu mempunyai hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka golongan orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengar kisah bagaimana Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wa azka taslim pernah berjalan. Ketika beliau berjalan, Nabi Isa melihat seorang laki-laki yang buta. Selain buta, Nabi Isa menyaksikan badannya penuh dengan penyakit kusta. Kedua tangan dan kakinya terputus. Namun membuat Nabi Isa takjub, keheranan, karena seorang yang buta, badannya penuh penyakit kusta dan kedua kaki dan tangannya terputus, laki-laki itu berkata, "Alhamdulillahilladzi afani min ba'di khalqih." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadaku keafiatan daripada sebagian hamba-hambanya yang lain. Nabi Isa heran, seorang yang sudah buta, terkena penyakit kusta, kedua kaki dan tangannya terputus, namun lisannya mengucapkan kalimat
Segala puji bagi Allah yang memberikan kepadaku keafiatan daripada sebagian hamba-hambanya yang lain. Maka Nabi Isa berhenti lalu bertanya, wahai orang, ada apa gerangan denganmu? Engkau mengucapkan pujian kepada Allah dalam keadaan yang semacam ini, luar biasa. Laki-laki ini menjawab, bagaimana tidak wahai orang asing? Dia tidak tahu yang bertanya adalah Nabi Isa. Bagaimana tidak wahai orang asing? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku lisan alladzi ahmaduhu, yang masih aku bisa memujinya, wa qalban adzkuruhu, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan aku hati yang aku mampu mengingatnya. Coba lihat, bisa jadi hamba yang semacam itu terhinakan atau disepelekan, dikucilkan dan dikecilkan di tengah masyarakat, namun punya derajat yang tinggi hingga membuat takjub Nabi Isa. Dengan keadaan semacam itu, lisannya masih mampu memuji Allah dan hatinya masih mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa dengan mukjizat yang Allah berikan kepadanya, menyentuh matanya, lalu menyentuh badannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dari segala apa yang ada di sisinya dan menjadi pengikut dan murid Nabi Isa alaihi wa ala nabina wa afdhal salati wa azka taslim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, poin yang kita bisa ambil daripada hadis yang ke-24 ini, yang pertama adalah timbangan syariat Islam tidak dilihat daripada pakaian yang rapi, yang bersih atau tidak. Timbangan syariat Islam dilihat dari bagaimana hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan baik kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang kita bisa ambil adalah siapa orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mulia apapun dan bagaimanapun pakaian dan gaya hidupnya. Lalu yang ketiga poinnya adalah Allah Subhanahu wa taala menitipkan dan meletakkan rahasia-rahasianya bisa terjadi kepada hamba-hambanya yang paling lemah di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dari tiga poin ini, mari kita menata hati kita untuk pandai memuliakan, menghormati dan menghargai hamba-hamba Allah yang lain. Dengan jalan semacam itu, kita tergolong orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita dalam pengajian streaming Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran yang baik. Dan insyaallah kita akan berjumpa di dalam kajian streaming yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.